Guys, ikan ini rela nggak makan sama sekali untuk menaruh telur anaknya di mulut sebanyak ini. Jadi ikan ini namanya ikan siklit. Jadi ketika ikan ini bereproduksi, jantan akan meletakkan telur yang udah dibuahi di mulutnya kayak gini. Mereka mengamankan telur-telur itu di mulut ya sampai nanti mereka semua menetas. Nah, proses ini disebut mouth brooding. Saat proses itu, ikan ini benar-benar nggak bisa makan sama sekali. Kalau dia mau makan, dia harus bergantian sama istrinya atau betinanya supaya bisa jagain anak-anak di dalam mulutnya. Dan penetasannya itu memakan waktu 3-5 hari setelah dibuahi. Dan mereka kalau misalkan udah menetas, mereka juga tetap ada di mulut ibunya sampai sekitar 2 minggu, sampai mereka bisa dibebasin hidup secara mandiri kayak gini. Istri yang cantik ini kaget banget karena menangkap suaminya selingkuh dengan dirinya sendiri. Kalian juga pasti kaget sih guys sama akhirnya. Jadi kisahnya istri ini sering banget chattingan sama teman online-nya. Nah, karena keluarganya udah mulai nggak harmonis guys. Bahkan anaknya minta nganterin mereka tuh nggak ada yang bisa sama sekali. Karena mereka bilang hari ini tuh mereka sibuk banget. Sehingga keluarganya tuh kayak berantakan gitu deh guys. Suaminya bilang mau meeting, istrinya bilang juga mau meeting. Padahal sebenarnya istrinya itu mau janjian sama teman kencan online-nya. Dia belum pernah ketemu sama sekali. Terus dia bilang kalau misalkan dia akan pakai baju warna merah. Nah, di sini dia udah deg-degan banget nih mau nungguin cowoknya. Tapi pas dia lihat kok cowoknya rada aneh nih. Karena dia lihat dari belakang itu tuh wujudnya kayak suaminya banget. Terus dia tes lagi, suruh cowok itu berdiri, mau mastiin kalau misalkan itu bener-bener cowok yang dia chat. Ternyata bener dong cowok itu adalah suaminya dan dia baru sadar kalau dia sama suaminya tuh selingkuh dengan diri mereka masing-masing. Tapi abis ini parah banget guys. Wanita ini lagi mau selingkuh, tiba-tiba selingkuhannya itu adalah suaminya sendiri dan ini yang dia lakuin guys. Akhirnya mereka saling lihat satu sama lain dan saling ketahuan. Tapi ternyata itu cuma ada di bayangan istrinya aja masih nunggu pacar online-nya. Karena dia merasa feeling dia udah nggak enak sama sekali, dia coba chat suaminya dan suaminya bilang masih ada meeting. Akhirnya dia memutuskan untuk nggak mau lagi pakai baju merah. Dia langsung ganti baju di toko yang ada di atas. Setelah dia udah ganti baju, dia nemuin pria itu dan ternyata benar aja pria itu adalah suaminya. Tapi dia itu berusaha memperbaiki hubungan dia. Dan dia juga nggak mau ngaku kalau misalkan selama ini dia adalah selingkuhan dari suaminya. Seorang cowok pingin pamer karena pacarnya cantik banget tapi nggak ada satu orang pun yang bisa melihatnya. Jadi kisahnya cewek ini namanya Dokter Kalpana. Dia itu adalah seorang dokter yang sering banget dicurhatin sama seorang cowok ini bernama Sapan. Sapan cerita ke dokter ya dia itu pacaran sama cewek dan tinggal bareng nih. Dan cewek itu cantik banget. Tapi Dokter Kalpana ragu banget sama Sapan karena Sapan itu sering banget berhalusinasi. Akhirnya Sapan video call sama Dokter Kalpana untuk kasih lihat ceweknya kalau misalkan ceweknya itu bener-bener nyata. Nah pas dia kasih lihat ceweknya dada-dada aja. Tapi Dokter Kalpana bilang dia itu nggak bisa melihat ceweknya sama sekali. Bahkan Dokter Kalpana suruh Sapan untuk menghabisi cewek itu sekarang juga karena itu cuman imajinasi dia doang. Dan Sapan bener-bener menghabisi cewek itu. Tapi tiba-tiba semua orang tuh bisa ngelihat pacarnya. Jadi sebenarnya siapa yang jahat di sini? Semuanya udah aku bahas di YouTube aku share di internet. Guys, telah dibuat kasur anti gempa yang bikin banyak orang heboh banget, kalian harus lihat sih. Jadi kasur anti gempa ini dirancang oleh penemu asal Rusia bernama Dahir Insat. Sebenarnya produk ini udah launch pertama kali pada tahun 2015. Jadi kasur ini dibuat karena kalau misalkan orang lagi tidur dan ada gempa, mereka susah banget untuk melindungi diri mereka. Jadi dengan adanya kasur ini, kalau misalkan ada getaran gempa, mereka akan masuk ke dalam box ini. Kasur ini juga mampu menahan segala benturan karena dilapisi logam dinding yang kuat. Kalian juga bisa bertahan hidup di sana karena di dalamnya ada makanan, minuman, masker, dan oksigen. Nah, nggak hanya Rusia aja, ternyata beberapa negara lain seperti China juga udah membuat kasur anti gempa kayak gini. Kalau kalian kira-kira mau beli nggak guys? Guys, sebenarnya kenapa sih China mau menciptakan bulan sendiri? Jadi sebenarnya pada tahun 2020 kemarin, China sudah berencana untuk meluncurkan bulannya. Bulan buatan ini dikembangkan oleh Chengdu Aerospace Science and Technology. Para ahli juga telah melakukan pengujian bulan buatan ini sejak bertahun-tahun yang lalu. Dan bulan ini memiliki cahaya 8 kali lebih terang daripada bulan yang asli. Dan juga bisa menerangi area hingga 80 km. Dan nantinya bulan itu akan terlihat di seluruh China. Nah, terus manfaatnya apa sih? Ternyata berguna banget loh. Jadi China bermaksud untuk mengurangi pemakaian listrik untuk penerangan kota. Dan juga sebagai langkah untuk menarik banyak turis asing mengunjungi China. Foto ini membuat semua orang mengira kalau misalkan manusia akan menjadi zombie pada tahun ini.
Jadi akhir-akhir ini banyak banget yang bilang ke aku foto ini lagi viral banget. Jadi ada truk dengan tulisan Umbrella Corporation. Banyak yang mikir kalau isi dari truk itu adalah suntikan untuk membuat semua orang berubah menjadi zombie. Karena tulisan perusahaan ini terkenal sebagai perusahaan fiktif yang membuat virus. Terutama dia bisa membuat orang itu berubah menjadi zombie. Dan tiba-tiba muncullah berita seperti ini yang katanya ini lagi disebarkan ke semua orang supaya dunia ini benar-benar jadi zombie. Nah, kalau kalian mau penjelasan panjang dan lengkapnya baru aja aku upload di YouTube aku Sherantoynet. Kalian bisa langsung klik di sini. Anak ini pura-pura sakit karena dia mau bolos sekolah, tapi dia nyesel banget pas tahu hal ini. Jadi kisahnya anak ini tuh lagi main game, terus adiknya bilang kok nggak sekolah. Ternyata dia itu pura-pura sakit karena dia nggak mau ikut ujian hari ini. Dia udah panas-panasin badannya supaya mamanya itu percaya sama dia. Nah, awalnya mama itu percaya aja, terus akhirnya mengizinkan dia untuk nggak masuk sekolah. Tapi pas adik dan mamanya pulang, mamanya ngelihat dia itu selama ini main game. Terus dia bilang, enggak, aku masih sakit. Terus mamanya bilang, sayang banget kamu nggak bisa ketemu sama YouTuber terkenal di sekolah kamu. Karena hari ini YouTubernya datang, terus tiba-tiba anak ini langsung sembuh dong. Pas sampai ke sekolah, dia bingung, kok YouTubernya nggak ada? Ternyata mamanya itu cuma nipu anaknya doang. Sampai tiba-tiba gurunya datang kasih tahu hal yang bikin dia benar-benar nyesel banget. Seorang anak pura-pura sakit supaya nggak ikut ujian di sekolahnya, tapi akhirnya dia malah nyesel banget. Jadi ternyata mamanya itu ngejebak dia selama ini karena mamanya tahu dia itu berbohong. Nah terus gurunya datang, ternyata kemarin itu nggak jadi ulangan dan ulangannya diganti hari ini pas dia datang. Di situ dia benar-benar panik banget karena dia nggak belajar sama sekali. Akhirnya bahkan dia mendapat nilai F. Terus tiba-tiba mamanya bilang kalau misalkan di belakang kamu ada Darman, itu adalah YouTuber favorit kamu. Tapi karena anaknya udah ketipu terus sama mamanya, anaknya nggak mau percaya sama sekali dan nggak mau nengok. Padahal di belakangnya persis ada YouTuber yang dia suka. Tapi karena dia nggak percaya lagi sama mamanya, dia nggak sempet dia lihat. Kalau dia tahu pasti nyesel banget nggak sih? Siapapun harus kabur dari rumah kalau misalkan lihat gambar kayak gini ngajak kamu main, kalau nggak yang terjadi parah banget. Jadi kisahnya ada cewek yang kaget banget nih di lemarinya kayak ada orang yang berdiri. Karena dia udah penasaran banget, dia coba buka lemarinya. Ternyata nggak ada apa-apa, itu cuma sepatu doang. Di situ dia udah rada tenang, tapi tiba-tiba di temboknya itu ada tulisan kalau misalkan ada yang ngumpet di sini sepanjang hari dan ingin bermain sepanjang malam. Namanya adalah Tallman. Dan juga kayak ada gambar mukanya yang serem banget. Terus cewek ini merasa kayak diajak main terus, dan bahkan tiba-tiba sepatunya pindah ke sini. Dan goyang sendiri. Di situ dia benar-benar takut banget, apalagi pas dia cek lagi itu tulisannya benar-benar hilang guys. Ternyata seseorang ini pingin banget main sama dia. Lengkapnya udah aku bahas di YouTube aku Sherantoynet. Apa yang akan terjadi kalau misalkan bumi itu sebesar matahari? Ini bakal kacau banget sih guys. Yang harus teman-teman tahu, ukuran bumi itu sangat kecil dibandingkan matahari, jadi kayak debu doang. Coba sekarang kita bayangin kalau misalkan bumi itu sebesar matahari. Itu bakal terjadi kekacauan yang besar banget di bumi. Yang pertama, setiap wilayah di permukaan bumi akan semakin meluas dan juga benua berkembang. Jadi jarak menuju suatu tempat pasti akan lebih jauh daripada biasanya. Bumi juga jadi mengering dan tidak ada kehidupan di bumi. Karena gravitasi bumi akan lebih kuat 28 kali dibandingkan saat ini. Dan juga kalian akan semakin berat daripada sekarang. Kalau berat kalian 50 kilo, akan terasa seperti 1400 kilo kalau misalkan bumi sebesar matahari. Tapi tenang aja, hal itu tidak akan terjadi.